Pernah kebayang nggak kalau aksi-aksi kecil di halaman sekolah itu ternyata bisa bikin satu kota menang penghargaan lingkungan paling bergengsi? Kedengarannya kayak mustahil ya, tapi ini beneran terjadi loh. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana ceritanya sebuah gerakan sederhana di sekolah bisa mengubah total wajah sebuah kota. Dan ini dia faktanya yang luar biasa. Kota Balikpapan berhasil bawa pulang Adipura Kencana. Ini bukan piala kaleng-kaleng ya. Ini tuh pengakuan tertinggi se-Indonesia untuk pengelolaan lingkungan. Coba bayangin, bisa ngalahin ratusan kota lain buat jadi yang terbaik. Keren banget kan? Langsung deh muncul pertanyaan di kepala kita kan? Gimana caranya? Apa sih rahasianya? Kok lingkungannya bisa sebersih dan senyaman itu? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ternyata, kunci suksesnya itu bukan proyek-proyek raksasa atau kebijakan yang muluk-muluk dari pusat. Rahasia besarnya justru ada di tempat yang mungkin sering kita anggap remeh, yaitu sekolah. Betul, keberhasilan ini dibangun dari bawah, dari akar rumput yang dimulai oleh para siswa dan guru-gurunya. Lebih spesifik lagi nih, kesuksesan Balikpapan ini berpusat pada satu program kunci, namanya GPBLHS. Itu singkatan dari Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Program inilah yang jadi mesin penggerak utamanya. Tapi jangan salah sangka. Ini bukan cuma program nanam pohon atau buang sampah pada tempatnya loh. Lihat deh tujuan utamanya, menciptakan budaya. Jadi ini soal menanamkan rasa peduli lingkungan dari kecil, dari dini banget, biar jadi karakter yang nempel terus, dan akhirnya, yaitu tadi, bisa membentuk wajah satu kota. Oke, sekarang kita udah tahu kan seberapa pentingnya program ini. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya GPBLHS itu apa sih? Terus apa hubungannya sama istilah adiwiyata yang mungkin pernah Anda dengar juga? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi, apa sih sebenarnya GPBLHS itu? Apa filosofi di baliknya? Jadi, GPBLHS itu singkatan dari Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Dan tolong perhatikan kata kuncinya di sini, sadar dan sukarela. Artinya apa? Gerakan ini tuh bukan paksaan, sama sekali bukan. Ini lahir dari kesadaran bareng-bareng dan emang dirancang supaya bisa jalan terus, berkelanjutan. Nah, ngomongin GPBLHS, kita juga bakal ketemu sama istilah sekolah adiwiyata. Ini tuh ibaratnya tujuan akhir dari program GPBLHS di tiap sekolah. Tapi maksudnya apa ya? Gini deh, biar gampang bayanginnya. Kalau GPBLHS itu proses latihannya, nah sekolah adiwiyata itu medali emasnya. Ini adalah gelar semacam penghargaan resmi yang dikasih ke sekolah-sekolah yang terbukti sukses ngejalanin gerakan ini. Oke, konsepnya udah dapet ya. Terus pertanyaannya, gimana caranya sebuah sekolah bisa mulai? Apa nih langkah praktis paling pertama yang harus dilakuin? Semuanya itu dimulai dengan satu hal, ngebentuk tim inti, namanya tim adiwiyata. Merekalah yang bakal jadi motor penggerak utama gerakan ini di level sekolah. Tim ini dibentuk langsung sama kepala sekolah, dan mereka punya satu tugas perdana yang penting banget. Tugasnya adalah membuat semacam peta lingkungan sekolah, yang nama resminya itu IPMLH atau Audit Lingkungan. IPMLH, kedengerannya teknis banget ya? Hehe. Tapi tenang, sebenarnya konsepnya itu simple tapi kuat banget. Jadi apa sih sebenarnya si audit lingkungan ini? IPMLH itu singkatan dari Identifikasi Potensi dan Masalah Lingkungan Hidup. Anggap aja ini kayak analisis SWOT, tapi khusus buat lingkungan sekolah. Gampang kan? Jadi tim adiwiyata ini bakal ngedata, apa sih keunggulan kita? Oh, ada lahan kosong. Terus masalahnya apa? Wah, sampah plastik numpuk. Nah, semua ini dipetakan sambil tetap ngelihat isu-isu yang lebih besar juga. Prosesnya sendiri jelas banget dan terstruktur. Cuma 2 langkah utama. Pertama, kumpulin data. Catat semua potensi dan masalah yang ada. Kedua, bikin prioritas. Nah, dari daftar panjang itu, mana yang paling mendesak buat dikerjain duluan, mana yang harus dikembangin, mana yang harus diselesain. Ini benar-benar perencanaan strategis yang efektif banget. Dan disinilah keajaibannya mulai kelihatan. Perencanaan yang cermat kayak gini yang dilakuin di satu sekolah, terus nular ke sekolah lain, terus ke sekolah lainnya lagi, ini tuh menciptakan efek domino yang luar biasa. Roda-roda gigi kecil yang muter di tiap sekolah inilah yang pada akhirnya ngegerakin mesin raksasa yang mengubah satu kota. Jadi, pelajaran paling berharga dari semua ini apa? Gini, transformasi kota yang gede-gedean itu nggak harus dimulai dari perintah atasan. Perubahan itu bisa banget tumbuh dari aksi-aksi kecil, yang dasarnya kesadaran, yang dijalani secara sukarela, dan yang terpenting, dirawat terus-menerus biar berkelanjutan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, khusus buat Anda. Setelah dengar cerita yang keren banget ini, coba deh sekarang lihat sekeliling Anda. Di lingkungan Anda sendiri, entah itu di sekolah, di kantor, atau di komplek rumah,
potensi lingkungan apa sih yang sebenarnya ada di sana yang mungkin selama ini cuma nunggu untuk disentuh dan dikembangkan.